junjungan dan kekaguman kami Tuhan. Kami ingin bersyukur buat 2014 yang sudah kami lewati dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Kami percaya tahun ini adalah tahun Yobel besar. Buat kami semua tapi juga buat bangsa ini. Kami percaya ini Yobel besar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu semua yang Tuhan rencanakan dan tetapkan pasti terjadi. Dan tidak ada satupun yang gagal dan gugur, semuanya jadi karena anugerah-Mu. Dan 3 hari ini hamba berdoa sampaikan pesan-Mu buat hati setiap kami. Tidak ada satupun yang miss dan kehilangan dari apa yang Tuhan mau bagikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, ini hari-hari yang ajaib. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap diubah dan diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat tahun baru buat semua kita. Ini 2015 adalah tahun yang ajaib. Saya percaya ini Yobel besar buat kita. Amen, saudara. Mengapa kita berkata ini Yobel besar? Saudara mengerti bahwa di tahun 2015 ini akan terjadi nanti yang namanya bulan darah yang ketiga dan kemudian yang keempat. Kita akan buat trip ke Israel. Sejauh yang saya dengar sudah 700 orang yang mendaftar, sementara kita sebetulnya hanya pengen kira-kira 600 saja. Karena kalau bisnya terlalu banyak, juga tidak efisien dan waktunya, tempatnya juga akan sulit. Tapi kita akan lihat nanti. Itu yang pertama. Tapi buat orang Indonesia, buat bangsa ini juga saya percaya tahun Yobel. Sebab tanggal 30 September tahun ini itu tepat 50 tahun sejak peristiwa G30S PKI. Dan Anda mengerti ada begitu banyak orang yang mati dan terjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Maka saya percaya kita minta kepada Tuhan, tahun ini semua hutang nyawa dihapus, selesai, tidak ada tuntutan, tidak ada kutukan lagi, dan itu akan membawa sebuah perubahan yang ajaib atas bangsa ini. Sesungguhnya saya kalau berkata kepada saudara, mulai masuk 2015 ini, saya melihat ada sesuatu yang beda sekali di alam roh. Bahwa indikasinya menyatakan Tuhan mau berkata, aku akan tutup semua kesalahan masa lalu bangsa ini. Supaya Tuhan bisa bekerja, memberkati, melawat dengan cara yang ajaib. Amen, saudara. Saya tidak ada waktu untuk menceritakan indikasi apa yang saya lihat, tapi saya lihat sangat banyak sekali. Karena itu kalau nanti Tuhan izinkan, tepat tanggal 1 Oktober, tim yang akan ke Israel akan tiba kembali tanggal 30 September, tapi tanggal 1 Oktobernya kita akan buat satu ibadah khusus Yobel besar Indonesia. Dan sementara kita akan pakai di sini, nanti kalau ada perubahan atau ada perubahan tempat kita akan segera sampaikan, tapi paling tidak kita sudah dapat tempat di tempat ini, tapi kalau dirasa terlalu kecil nanti kita lihat. Dan saya berdoa kita bisa melihat sesuatu yang ajaib akan terjadi. Buat Indonesia ini juga tahun yang spesial. Karena tanggal 17 Agustus nanti bangsa kita genap 70 tahun. Saudara, saya pernah katakan kepada saudara, di dalam sebuah perhitungan yang dibuat orang, dan ini bukan mistis ya, orang-orang berkata begini, ada 2 kerajaan yang pernah memerintah seluruh Nusantara. Yang pertama namanya Sriwijaya, yang kedua namanya Majapahit. Dua-duanya itu bertahan memerintah seluruh Nusantara selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, mereka pecah dan hancur. Sriwijaya seperti itu, Majapahit seperti itu, dan sekarang pertanyaannya adalah,
yang ketiga namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu diproklamirkan 17 Agustus tahun 45. Itu berarti 70 tahun yang lalu. Sehingga ada orang sampai berani nulis buku, 2015 Indonesia akan pecah. Tapi saya mau katakan buat saudara, saya sudah mengalami bertahun-tahun yang namanya kuasa doa dan pembalikan keadaan. Saya sudah lihat berkali-kali hal-hal yang nyaris terjadi dan Tuhan berkata, tahan nak, dan tidak pernah terjadi lagi. Maka saya percaya kalau kita kawal terus sepanjang tahun ini, sampai kemudian Yobel besar terjadi, saudara akan melihat justru ini masuk masa keemasan yang luar biasa buat bangsa ini. Saya sudah lihat, saudara. Butuh 3 session untuk saya menjelaskan kepada saudara. Tapi intinya saya mau berkata, ini tahun yang sangat ajaib. Saya berdoa setiap Anda punya kegairahan yang luar biasa untuk masuk tahun ini, karena banyak hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Nah, sebelum saya ajak Anda belajar sesuatu yang sangat penting pada hari ini, walaupun kelihatannya simple, tapi ini penting untuk memberikan sebuah pengertian buat semua Anda. Sebelum saya sampaikan ada beberapa hal, saya mau bagi buat saudara, ada DVD atau CD dari acara Bahtera Desember yang lalu, His Manifested Presence, Anda bisa dapatkan, sudah lengkap ada di depan sana kalau Anda mau mendapatkan. Lalu kemudian bulan April kita akan mulai sekolah Impact, dan saya bersyukur bahwa dari tahun ke tahun, beberapa tahun terakhir ini, teman-teman dari berbagai bangsa dan negara itu bergabung belajar bersama-sama dengan kita. Bahkan tadi saya dengar dari Pak Kevin, ada beberapa orang dari UK, dari Inggris akan bergabung tahun ini untuk ikut sekolah di Semarang. Kalau saudara ingin 6 bulan bersama-sama dan menikmati perubahan hidup, ini merupakan menurut saya adalah training yang terbaik dalam waktu yang sangat singkat, efisien, memberikan akan perubahan hidup, sementara Anda juga akan dibekali dengan banyak hal. Dan kita berdoa, saya dengar tadi teman kita yang di UK ingin sekali buat sekolah Alkitab dan kemungkinan akan berafiliasi. Saya tadi berkata walaupun dengan tertawa tapi serius, saya meminta Pak Kevin berdoa, kita utus dia jadi direktur sekolah Alkitab aja yang di UK, mewakili kita semua. Yang setuju katakan amin. Terima kasih. Minimal ada 1 kursi lagi tersedia untuk orang lain ketika kita pindah dia ke Inggris. Tapi sesungguhnya kita butuh orang untuk kita bisa bekerja sama, dan saya percaya sudah waktunya Eropa juga akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Nanti bulan apa ya, Ibu Irin akan ke Belanda bulan apa ya? April atau apa akan mendidik atau memberikan training tentang generasi gada besi. Dalam kalau Tuhan berkenan bulan Mei saya akan pimpin retreat sedikit menderita buat Yesus, karena retreatnya dibuat di kota Paris, saudara sekalian. Dan tidak membuat tour, tenang saja, tidak ada tour, tidak ada shopping. Kadang-kadang kalau Tuhan izinkan sedikit-sedikit. Oke, kita punya banyak buku-buku baru. Ini yang 6 bulan saya tulis untuk Anda harian dengan Tuhan, Daily Walk with the King, Anda bisa dapatkan di depan sana. Kemudian ini hasil atau ditulis dari seminar saya yang tiap 2 bulan, The Wisdom from God's Language. Anda akan belajar banyak bahasa Ibrani, dan ini akan membawa Anda mengerti kedalaman-kedalaman yang sangat ajaib. Saudara boleh dapatkan juga di sana. Kemudian buku tentang survey and mapping. Banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan ketika Anda mengerjakan banyak hal buat Tuhan, tapi saya percaya ini akan memberikan sebuah pengertian yang sangat kaya. Ada buku Waktunya Sudah Makin Dekat, dan saudara perlu memiliki ini, ada gambar-gambar di dalamnya dan dibuat berwarna, akan sangat bagus untuk menolong Anda. Lalu dari Pak Yusak ada buku Maut Tak Lagi Bersengat. Ini Pak Yusak. Kalau maut ketemu Pak Yusak itu takut. Sebab beliau berkali-kali minta pulang, mautnya lari-lari dan tetap sehat sampai hari ini. Makanya bagus, maut tak lagi bersengat. Lalu kemudian saya tulis buku Holy Spirit is the Master Key.
Anda juga bisa dapatkan, lalu ada buku tentang The Gate yang saya tulis, dan Pak Yusak tulis tentang hikmat seorang ratu, lalu saya ada buku lagi Musuh Terbesar, dan Ibu Iin tulis tentang Kabot, His Manifested Presence. So Anda harus ngerti soal ini supaya tidak kaboten, saudara. Kaboten itu bahasa Jawa terlalu berat, tapi kabot ini artinya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan ada kelas-kelas dalam pengenalan akan Tuhan, juga Ibu Iin tulis. Anda bisa dapatkan banyak material, begitu Anda selesai semua, Anda jadi pengkhotbah yang luar biasa. Amen. Nah, saudara sekalian, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Dasar ayat ini saya sampaikan sedikit pada session terakhir dalam acara Bahtera Desember yang lalu. Dan saya ingin ajak kita memperdalam akan hal ini. Saudara, ada banyak hal yang kita ini seharusnya mengerti bagaimana cara kita hidup bersama dengan Tuhan. Kemarin dalam kebaktian minggu saya bagi beberapa hal. Saya tahu beberapa Anda streaming, beberapa tidak, tapi saya mau bagi sebagian dari apa yang kemarin saya sampaikan. Alkitab mengatakan satu hari Tuhan Yesus itu dalam Injil Matius mengatakan 2 kali dalam 2 kejadian yang berbeda. Dia mengatakan bahwa kepadamu diberi yang namanya the knowledge of the secrets of the kingdom of God. Pengetahuan dari rahasia-rahasia kerajaan sorga. Nah, berkaitan dengan pengetahuan rahasia-rahasia kerajaan sorga ini, dia mengatakan, kalau kamu mempunyai, akan ditambahkan sampai berkelimpahan. Tapi kalau kamu nggak punya, maka pengetahuan yang kamu ada, walaupun nggak banyak, itu akan diambil daripadamu. Berkaitan dengan yang namanya the knowledge of the secrets of the kingdom of God, dia mengatakan kalau kamu punya akan ditambahi, tidak punya yang kamu punya akan diambil daripadamu. Tetapi kemudian di Matius pasal 25, Tuhan Yesus bicara tentang talenta. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Ada orang mengatakan, Pak, 5 itu ya tetap 5 kan sedikit, Pak. Kalau Anda baca NIV, 5 itu artinya 5 kantong emas. Ada yang diberi 5 kantong, 2 kantong, sekantong. Lah itu kalau Tuhan memberi itu, tangan Tuhan itu besar, dia nggak bisa ngambilin dikit, saudara. 5 kantongnya Tuhan itu gede sekali. Nah, Alkitab mengatakan pada waktu dia ngomong seperti itu, ternyata yang terima cuma 1 kantong, tidak diapa-apain, disimpan, dikembalikan dengan kepahitan, dengan sebuah omelan. Dan Tuhan mengatakan, dia berkata bahwa kalau kamu punya, akan ditambahkan sehingga berkelimpahan. Karena yang terima 1 kantong ini diambil dan diberikan kepada yang sudah punya 10 kantong emas. Dan Tuhan mengatakan, kalau kamu punya akan ditambahkan sehingga berkelimpahan. Tapi kalau tidak punya, yang ada padamu akan diambil daripadamu. Saudara, pada waktu itu Tuhan berkata begini, kerajaan sorga tidak bisa didekati hanya dengan perasaan dan dengan kebutuhan kita. Ada banyak orang mendekati akan kerajaan Tuhan dengan perasaan dan dengan yang namanya kebutuhan. Saya berikan gambaran, walaupun saya tahu tidak sepenuhnya tepat. Saya menggambarkan kerajaan surga itu seperti mesin ATM sebetulnya. Suatu hari mungkin ada seorang yang sedang kelaparan, dan dia mengerti ada mesin ATM, dan dia diberitahu dalam mesin itu ada uang, dalam jumlah yang besar. Dan dia orang yang sedang kelaparan, tidak punya untuk dimakan, hidupnya begitu susah, dan dia nyaris mati, perutnya sudah begitu sakit karena lapar, dan dia datang ke mesin ATM. Dan dia mengiba-iba, dia memohon-mohon, dan berkata, mesin ATM, tolonglah saya, beri sedikit dari uangmu, keluarkan selembar saja, maka aku akan hidup. Dan mesin ini tidak bergeming, saudara. Lalu dia berkata, oh ini mungkin mesin yang termasuk mesin yang sakral.
Lalu dia ke pasar beli kemenyan dan kembang, ditaburkan pada mesin itu, dan dia bakar kemenyan dan dupa sambil dia teriak-teriak, "Eyang ATM," katanya, dipanggilnya begitu saudara. Karena supaya biar sakral. "Tolonglah cucumu ini," cucu dari mana gak jelas. "Keluarkanlah selembar saja dari uangmu. Aku akan hidup hari ini." Dan Eyang ATM tetap tidak bergeming, diam saja. Kenapa saudara? Sebab ini jenis mesin yang tidak bisa Anda dekati, Anda approach dengan kebutuhanmu, atau sekedar Anda nangis mengiba-iba. Ada orang berkata, "Pak, Tuhan kan berbeda." Ya saya tahu. Ada orang mengatakan, "Tuhan kalau kita begitu kan nolong kita." Ya saya tahu. Kalau sekedar untuk kebutuhan Anda, sekedar untuk memberikan Anda tidak mati kelaparan, Dia akan berikan. Tetapi kita masuk ini Yobel besar. Ini sudah bukan jatah lagi sekedar untuk pribadi, tapi ada anugerah yang luar biasa Dia berikan buat kita sepanjang tahun ini, akan begitu dahsyat. Nah itu kerajaan Tuhan yang seperti itu tidak bisa Anda dekati hanya dengan sekedar Anda teriak-teriak, memohon belas kasihan karena engkau punya kebutuhan. Kerajaan surga itu Anda harus dekati dengan yang namanya iman, tapi juga selain iman, Anda harus dekati dengan apa yang Tuhan katakan, you know how it works. Engkau harus tahu bagaimana kerjanya. Sistemnya berlaku seperti apa? Saudara, kita semua dalam anugerah Tuhan perlu yang namanya favor, kemurahan Tuhan dan sebagainya. Yes, I know. Saya juga orang yang termasuk suka dan sering menikmati kemurahan Tuhan. Tapi saudara harus mengerti, dalam kehidupan kita dan jalan dengan Tuhan, tiap kali Anda bersentuhan dengan kerajaannya, tidak ada pilihan, kecuali Anda dan saya harus ngerti yang namanya the knowledge of the secrets of the kingdom of God. Pengetahuan tentang rahasia-rahasia kerajaan surga. Saya pelajari kata rahasia atau kata misteri artinya sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh kelompok elit kecil tertentu dan tidak boleh semua orang mengerti. Kalau ada orang berkata, "Pak, ada rahasia umum," sudah bukan rahasia lagi. Semua yang sifatnya misteri, yang sifatnya rahasia, itu hanya untuk kalangan tertentu. Dan saya mau tantang Anda masuk di kalangan ini, karena Anda bisa masuk di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya beri dua contoh misalnya. Apa bedanya Pak yang namanya hidup dalam kasih karunia dengan hidup yang how it works, Anda tahu how it works. Saudara, bedanya ini sebetulnya simple menurut saya. Kalau Anda hidup dalam kasih karunia, sebetulnya nggak ada choice. Anda lebih bersikap pasif, dan kemudian tiba-tiba diaturkan semua oleh Tuhan, dan kita beres. Siapa yang suka seperti itu? Lambaikan tangan saudara. Nggak ada. Saya sendiri kalau begitu. Anda itu terlalu curiga loh kalau ditanya nih. Menurut saya ini ada dosa kecurigaan. Mungkin besok Ibu Irin harus buat pentahiran, masukkan direndam tumen 70 kali. Ditanya yang baik pun curiga, saudara. Atau mungkin salah saya ya, terlalu banyak menjebak saudara selama bertahun-tahun. Saudara, kalau orang hidup dalam kasih karunia, saya kalau menggambarkan lebih bersifat, kita ini pasif kok. Kalau ditanya, kok bisa gitu? Ya nggak tahu. Anda kalau ngobrol dengan Pak Yusak, "Om, kok bisa gini-gini?" Jawabannya apa? Terus nyanyi, "Banyak hal ku tak mengerti." Sudah, selesai. Itu namanya hidup dalam kasih karunia, dalam anugerah. Salah nggak Pak? Enggak. Kalau tiba-tiba Anda dibawa seperti arus anugerah, favor Tuhan kemana-kemana, asik nggak? Asik. Tapi kalau saudara tahu rahasia kerajaan surga itu, how it works, bagaimana itu kerjanya, saudara dan saya, kalau Anda ngerti itu, Anda buka kuncinya, Anda terobos rahasianya,
anytime, setiap saat. Jadi pilih yang mana? Pilih yang mana? Dua-duanya. Jangan salah lagi, saya nggak mau jebak saudara. Dua-duanya. Saya beri contoh. Beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Korea. Ngapain Pak? Ngadem. Terus terang sih, pengen adem lah, ngadem. -9 saudara. Dan karena angin jadi -12 rasanya. Luar biasa memang. Nah saudara ngerti bahwa kita dalam 2 minggu lalu baru terjadi kecelakaan AirAsia. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Pokoknya sudah ditemukan di dasar laut dan 160 kira-kira yang meninggal dunia. Dan banyak anak Tuhan sebetulnya, orang-orang Kristen. Saya ada jemaat, dia punya 10 anggota keluarga. Selamat. Sebab sebetulnya sudah diberitahu sama penerbangan dimajukan. Puji Tuhan, tidak lihat email, tidak baca BB atau SMS. Datang sampai di airport sudah terbang, marah. Sebentar, terus setelah tahu hilang, nangis. Itu loh manusia itu memang. Tapi 10-nya selamat, rangkul-rangkulan nyawa cadangan semua katanya. Tapi ada banyak kejadian, ada misionari Korea, suami istri dengan babynya juga di situ. Nah, kalau Anda mau bepergian, suasana sedang seperti itu, sangat tidak enak. Hari-hari ini orang yang tidak pergi kemana-mana berkata, untung ya aku cuma naik bajai kemana-mana. Enggak menghadapi awan namanya apa itu? Cumulonimbus, ya itu awannya. Enggak ada awan begitu-begitu, enggak ada. Tapi kalau Anda sering bepergian, begitu sampai airport, waduh kok gelap ya. Hati bagaimanapun ada begitu. Saya pergi rombongan dengan teman-teman kurang lebih 20 orang, saudara. 20 orang, kami tiba di Cengkareng semua, dari Semarang juga sudah hujan, sudah peperangan terus nih, patah-patahan yang tidak penting itu. Tapi ajaib, walaupun hujan, semua smooth, oke, mendarat sampai di Cengkareng, bla 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 bla, tiba waktunya untuk boarding. Begitu masuk boarding, ternyata kami terlambat 1 jam. Sebab ada 20 orang Korea yang harusnya terbang dari Jogja ke Jakarta, di-delay pesawatnya karena cuaca buruk, delay-nya sejam. Jadi kami masuk pesawat itu, delay sejam. Maka semua duduk manis, sudah tinggal tutup pintu pesawatnya dan berangkat. Lalu kaptennya memberikan pengumuman. Saudara-saudara, oli hidroliknya bocor. Bagus kan? Ya kita ngerti kalau itu sampai bocor, nanti kalau terbang, gak masalah. Landing gak bisa turun, bannya. Nah, Anda mau landing di mana? Jadi tolong semua keluar dari pesawat. Saya ngerti itu, ini serius. Kalau dengan gampang diperbaiki, dia akan buat stay. Tapi ini enggak, semua suruh keluar. Semua keluar, saya ngomong dengan teman-teman, Tuhan menyelamatkan kita. Kok bisa Pak? Untung itu orang Korea terlambat sejam. Kalau sejam yang lalu dia belum tahu loh. Ya benar kan? Kalau sejam yang lalu dia sudah tahu ada yang bocor, tidak mungkin disuruh naik kan? Dia kan nggak tahu. Tuhan baik. Pokoknya jangan ngomel, ngucap syukur. Kita nggak tahu jam berapa. Dia bilang tunggu akan diperbaiki. Gak lama ada pengumuman, kita akan ganti pesawat. Saya orang yang suka kepastian sebetulnya. Saya orang yang kalau disuruh entah terserah, susah buat saya. Secara manusia begitu. Saya datangi petugasnya. Saya tanya dengan sopan, Pak tolong tanya. Kita nanti naik yang itu atau ganti pesawat? Lalu dia berkata, oh ganti Pak. Lagi dipersiapkan. Oh oke, saya bilang. Terus dia berkata, maaf ya Pak. Saya senyum, saya bilang, setengah apa-apa, santai. Selesaikan aja, beres pokoknya. Terima kasih Pak. Saya senyum kan, duduk saya, ngobrol sama yang lain. Dan betul saya lihat krunya semua keluar, geser ke tempat lain. Wah, ini nggak kepake ini, yang bocor ininya nggak kepake.
Jadi akan pindah ke pesawat yang lain. Sekian menit kemudian, setengah jam kemudian, datanglah petugas Garuda ini. Datangin saya. Dari semua penumpang yang di satu ruangan yang didatangi saya. Dia bilang begini, Pak, Bapak rombongan ya? Ya, saya bilang. Berapa orang, Pak? 20. Yang keluarga saja berapa, Pak? Oh ya, ini keluarga saya. Boleh ikut kami, Pak. Loh, kenapa? Khusus keluarga Bapak, kami sediakan mobil khusus ke pesawat yang baru. Terima kasih. Ikut kan? Ikut kan? Sekarang saya sampai detik ini tidak tahu mengapa. Mungkin terpesona dengan senyuman saya tadi atau apa, saya nggak tahu. Ya toh? Atau saya nggak tahu. Begitu masuk mobil, anak-anak memperbincangkan itu, kenapa kita begini ya? Dan anak saya yang paling gede berkata, inilah akibat nama Purnomo di belakang kita, maka kita ngikut seperti ini. Apa yang sebetulnya dia mau katakan? Semuanya pasif, mungkin karena modal senyum saya, kemudian saya diberikan tempat mobil khusus, naik duluan, penumpang lain naik bus, saya diberi khusus, karena mereka anak-anak saya, tidak ada jasanya apa-apa, ya kan? Sekedar karena nama anak saya, itu pun karena saya akui. Kalau ada dua, saya berkata, ini bukan, kan nggak terjadi, saudara. Iya toh? Nggak terjadi kan? Coba Anda pikir. Itu yang namanya favor. Tidak ngapa-ngapain, Anda diam, kesangkut. Kesangkut yang bagus. Begitu masuk pesawat, belum ada orang. Ya, krunya ada pasti. Jadi kami ini orang pertama yang masuk. Itu sudah favor daripada berdesak-desakan dengan sekian banyak orang. Sudah, itu yang namanya favor. Pak, bagaimana artinya kalau we know how it works, kita tahu bagaimana cara kerjanya. Nah ini kejadian waktu pulang, saudara. Kami balik hari apa ya? Jumat kemarin. Setelah kedinginan dan sebagainya, pokoknya memang adem, memang tujuannya, niatnya pengen kedinginan sedikit. Kami sampai di Jakarta, kami kan harus balik ke Semarang. Kalau Anda biasa terbang, saudara, saya beritahu beberapa orang mungkin tidak terlalu ngerti, saya jelasin dikit supaya Anda ngerti cerita saya. Kalau saudara sering terbang, khususnya kalau Anda sering pakai Garuda, saudara itu dapat kartu, mileage namanya. Nah, nanti kalau Anda sudah sampai sangat banyak terbangnya, tiba-tiba Anda itu dimasukkan dalam anggota member elit. Nah, elit termasuk yang sering terbang dengan Garuda. Tapi kalau sudah seringnya mentok, kayak saya, saudara, itu namanya elit plus. Nah, kalau Anda mau masuk ke ruang tunggu di Cengkareng itu, Anda kan nanti ketemu dengan 3 X-ray. Untuk security check itu ada 3 X-ray. Kanan, kiri, dan tengah. Yang tengah itu diberi kayak gerbang kecil. Itu hanya untuk yang elit dan elit plus. Nah biasanya yang kanan kiri ngantri. Kalau lagi panjang, penumpangnya banyak ngantri. Yang tengah itu paling sepi. Karena dari sekian banyak, yang namanya elit dan elit plus itu dikit, saudara. Itu nanti cuma lewat jalan aja santai, nggak terlalu gimana-gimana. Itu sangat enak sekali karena fasilitas. Hari itu kami turun dari, kami masuk ke situ, rombongan jalan ini. Anak saya yang laki jalan di depan saya, plung. Saya lebih santai di belakang. Tapi saya perhatikan begini, anak-anak yang lain, rombongan yang lain terus mecah dua. Entah antri yang di kanan atau antri yang di kiri. Anak saya yang laki jalan dengan santai. Tidak antri kanan, tidak antri kiri. Dia berhenti 2-3 meter di depan gerbang merah. Tidak bergerak, dia begini. Saya dari belakang jalan lihat, saya bilang, aku tahu motifnya ini anak. Aku tahu motifnya. Yang lain gak punya pikiran begitu. Saya bilang, aku tahu motifnya.
Begitu saya mendekat gerbang merah, dia menghadap ke saya dengan senyum-senyum begini, senyum khasnya, tidak bicara apa-apa, tapi saya tahu motif hatinya. Mau ngapain saudara? Nebeng bapaknya. He knows how it works. Lalu saya bilang, mana tiketmu, boarding passmu? Dengan senyum diserahkan ke saya. Apa yang saya buat? Saya taruh di bawah boarding pass saya. Terus dia jalan dengan tenang, ikuti saya di belakang. Petugas tanya, berapa orang Pak? Nih, saya nggak jawab. Nih, begitu dilihat, yang pertama Elite Plus. Masuk belakangnya, nggak ada apa-apanya. Tapi karena sepi. Dan menghormati saya mungkin, dia biarkan masuk. Yang nyebelin dia masuk, dia lihat saudari, kakak dan adiknya lagi antri. Dia teriak-teriak, sis, kenapa antri sis? Kenapa antri? Tangannya begini, kenapa antri sis? Sis, kenapa antri sis? Untung yang dua pura-pura tidak mendengar. Daripada sakit hati. Saudara, Anda kan ngerti, diajari Tuhan. Kalau engkau berdoa, engkau minta kepada Bapa dalam nama Yesus, minta kepada Yesus dalam nama Yesus, itu apa? Ya itu tadi. Begitu Anda berkata, Bapa, aku datang dalam nama Tuhan Yesus. Sebetulnya Anda masuk di dalam Tuhan Yesus. Waktu Bapak lihat saudara, Bapak tahu semua yang nyebelin, yang sudah pengen membuat muntah di situ. Masalahnya ada Yesus. Begitu lihat Yesus, lihat pengorbanannya, nggak jadi muntah. Lihat kita muntah mungkin. Ngerti nggak saudara? Loh Pak, itu kan namanya curang. Siapa bilang? Itu yang dibayar Yesus buat kita. Memang jangan Anda lakukan kepada orang lain untuk kejahatan. Tapi saya mau hanya menggambarkan kepada saudara, yang namanya favor, kemurahan yang tadi. Tapi ada satu sisi, saudara ngerti bagaimana caranya. Anakku ini nggak akan bisa, dia duduk sambil nunggu seseorang berkata, ayo ikut aku masuk ke gate yang ini. Tidak bakal terjadi. Dia yang harus menentukan, aku mau antri atau aku mau langsung straight dan bangga-banggaan. Waktu dia berkata, aku tidak mau ngantri, dia harus tahu bagaimana caranya. Ada yang berkata, wah kalau saya pakai pedang, saya masuk. Anda berhadapan dengan satpam dan security. Tapi ada orang yang tahu bagaimana caranya. Secara rohani pasti Anda bisa lakukan itu dengan perang. Tapi dalam hidup Anda dan saya, ada sebuah cara kerajaan surga yang Anda harus mengerti. Amen? Nah, sekarang saya mau masuk, tadi belum masuk, baru pemanasan saja, Yobel besar buat saudara. Waktu saya sudah hampir. Waktu khotbah saya tinggal 2 jam, tenang aja. Mari kita buka Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2, lihat pada ayat yang keempat. Anda yang datang pada waktu acara Desember lalu, saya harap masih ingat ini ayat yang saya bacakan pada waktu closing. Tapi saya ingin sedikit perdalam pada hari ini dan besok lusa kita perdalam lagi. Kejadian pasal 2, lihat pada ayat yang keempat. This is the history of heavens and the earth, of the heavens and the earth, when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Alkitab mengatakan inilah sejarah daripada surga-surga, heavens, dan bumi ketika mereka diciptakan di hari di mana Tuhan menciptakan bumi dan heavens,
surga-surga. Kalau Anda melihat dalam bahasa Indonesia dikatakan inilah, apa? Dikatakan apa? Iya. Nah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Kata sejarah, kata history, sebetulnya dari kata Ibrani toldah. Dan kata toldah ini sebetulnya terjemahan hurufiahnya adalah generations. Atau generasi-generasi. Aneh ya. Sehingga kalau Anda membaca secara hurufiah dikatakan inilah generasi-generasi dari surga-surga dan bumi ketika mereka diciptakan. Nah, ketika saya mempelajari lebih jauh kata generasi, generation itu dari kata generate. Dan kata itu artinya to bring something into existence, menjadikan sesuatu menjadi sebuah kenyataan, dari yang tidak ada itu menjadi ada, through physical and chemical process. Lewat sebuah proses fisik dan kimiawi. Saya kalau baca ini saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau katakan ini? Dan tiba-tiba Roh Kudus mengatakan, nak, untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sebetulnya butuh yang namanya persenyawaan. Chemistry. Saudara, kalau Anda mengenal kata chemistry ini, lalu saudara seharusnya ngerti, ini ada rahasia Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau Anda membaca misalnya, saya akan batasilah bahasan ini, karena ini bisa sangat luas. Tapi kalau Anda baca ketika Tuhan menciptakan manusia itu, maka yang Tuhan katakan, dia berkata begini, marilah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa. Alkitab tidak mengatakan supaya dia berkuasa, enggak, supaya mereka berkuasa. Sebenarnya segala sesuatu yang bisa terjadi, itu terjadi oleh karena ada perpaduan tertentu. Dan ini yang Tuhan ajarkan ke saya itu unik sekali. Dia berkata begini, contoh adalah suami dan istri. Alkitab mengatakan mereka bukan lagi dua, tetapi berapa? Satu. Saudara tahu perpaduan kimia? Saya dulu waktu sekolah nilai kimia saya parah. Siapa dulu yang jago waktu Anda sekolah kimia, jago kimia, angkat tangan. Oh sama parahnya, tenang aja. So Anda harus percaya ilustrasi saya. Mosok toh Pak wong sama-sama gobloknya, hanya saya sedang mempelajari ini. Oke? Jadi Anda mesti baik-baik dengarkan ilustrasi saya. Kalau ada unsur A dan unsur B dicampur, itu namanya persenyawaan. Itu akan menghasilkan sebuah unsur baru. Apa gitu Pak? Wes percaya saja. Bodoh-bodoh gak ngerti nih, bodoh nih saudara. Jadi seperti itu ada nah sekarang begini. Suami istri misalnya. Sebetulnya itu mereka dua, tapi Alkitab berkata bukan lagi dua, tetapi satu. Nah, ini yang Anda harus pahami. Buat yang sudah menikah, it's too late. Tidak ada pengulangan lagi. Kecuali suamimu atau istrimu dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau itu semakin Anda harapkan, semakin panjang umurnya. Salah-salah Anda duluan yang pulang, karena tidak tahan. Tapi saya mau ajak Anda menghitung, gini. Ini saya mau tanya, siapa yang sudah berumah tangga? Coba angkat tangan. Yang sudah, yang sudah terus nggak angkat tangan kan itu salah besar ya. Siapa yang sudah berumah tangga? Angkat tangan tinggi, lambaikan tangan saudara supaya pasanganmu mengerti Anda diakui, oke? Nah, sebagian besar ini ya. Jadi begini. Kalau Anda mendapatkan pasangan yang dari Tuhan, yang sempurna, ada baik, berkenan, dan sempurna. Oke.
Kalau Anda mendapatkan yang sempurna, walaupun prosesnya tidak berarti itu mudah, maka tiba-tiba unsur-unsur yang ada padamu itu bisa begitu ajaib, nyatu dengan semua unsur yang ada padanya. Dan kalau sudah terjadi begitu, saudara, hasilnya itu yang Alkitab berkata, keturunan ilahi. Pak, anak saya itu keturunan manusiawi aja tidak termasuk loh Pak. Kenapa? Waduh Pak, kalau boleh mbok nyanyi haleluya 25 kali Pak. Nah ini yang terjadi. Seandainya oleh karena satu dan dua hal, karena faktor manusia, apakah pilihan kita, ataukah kesalahan kita, saudara berkata, Pak ini saya nggak bisa ini. Tetap Anda harus ngitung begini. Bukan berkata, Tuhan berikan aku jodoh yang kedua, nggak ada. Anda mikir gitu aja menurut saya jahat sih, mengharapkan orang lain mati. Padahal mungkin dia umurnya mungkin 150 tahun jatahnya itu. Saudara mungkin ya, walaupun parah seperti apapun. Kalau sudah terjadi loh ya, kalau belum terjadi sebaiknya benar-benar tanya Tuhan. Tapi kalau sudah terjadi Anda menikah, apa boleh buat? Mungkin idealnya 5 dengan 5 ketemu. Hasilnya dahsyat. Tapi kalaupun tidak, Anda ketemu satu saja. Itu luar biasa. Dan engkau peliharalah yang satu itu. Ada seorang ibu berkata, Pak, suami saya jahat, tapi anak-anak saya oke. Nah itu ketemu satu. Dia ada supaya anak-anak yang oke ini lahir buat saudara. Terus setelah itu Pak, ya biarkan dia menikmati anak-anak yang oke. Nah dengan saya Pak, itulah alat pembentukan Tuhan. Supaya engkau tidak lagi bersungut-sungut dan ngomel. Dan makin mencintai Yesus yang luar biasa. Udah selesai. Jangan Anda berpikir yang lain. Tapi Anda mesti lihat ini ada sesuatu yang ajaib yang sedang terjadi. Penciptaan itu ada unsur chemistry-nya. Saya bahkan berani berkata, saudara, itu ada senyawa-senyawa yang aneh. Saya dengar tadi kesaksiannya Pak Kevin ini, saya ingat 2 hal yang terjadi sebelumnya. Pada waktu proses kami membangun Holy Stadium, saudara, saya kenal dengan 2 orang pendeta di Amerika, orang Indonesia. Satu di antaranya pernah bersaksi di sini, dia sendiri yang cerita. Dari sekian banyak hamba Tuhan yang saya kenal, 2 orang ini adalah 2 orang yang satu hari dengan nekat berani berkata, semua persembahanku hari ini kita berikan untuk pembangunan Holy Stadium. Saya terus terang terkejut. Saya ngalami itu beberapa kali, tapi ini 2 orang Indonesia yang tinggal di Amerika tidak punya gedung sendiri. Dan di Amerika untuk Anda punya gedung sendiri itu keajaiban yang luar biasa. Saudara, ketika semua kemudian selesai, hari ini di antara sekian ribu pendeta Indonesia di Amerika, menurut saya, yang gedung gerejanya termasuk paling besar daripada gereja Indonesia, 2 teman saya ini. Dan itu bukan sewa, gedung miliknya sendiri. Saya bilang, Tuhan, mengapa dia bisa seperti itu? Dan Tuhan berkata kepada saya, persis seperti yang satu yang pernah sharing di sini. Dia mengatakan, nak, sebetulnya kan terjadi sebuah chemistry. Ada perpaduan, persenyawaan. Saudara mengerti, 2 tahun lalu kita ada tur bahtera ke UK, ke Inggris. Sebetulnya yang nerima kita pertama kali adalah seorang pendeta dari Nigeria, right? Nigeria. Saya masih ingat hobinya makan Indomie, saudara. Dan di Nigeria ada pabrik Indomie, larisnya luar biasa. Indonesia itu mendunia loh, satu di antaranya Indomie, saudara. Sampai sekarang dia kalau makan Indomie itu luar biasa.
Siapa yang doyan banget Indomie, angkat tangan. Calon-calon pendeta ada di tengah-tengah kita. Saudara, begitu kita pergi ke UK, dia orang yang ngurus pelayanan kita. Dia yang buka pintu, dia ngurus kita. Dan dia nempel terus. Saya masih ingat besoknya pulang, kan kita doling tuh di Manchester. Pada waktu itu besoknya kita mau pergi ke London ya. Terus pada waktu itu kita lagi doling. Wales. Kita doling, saudara. Dan dia ngikut, dia lihat. Dan sepanjang jalan di Wales itu kita lihat sekian 7 pelangi itu berapa itu. Luar biasa. Itu ada Daryl Stott sekarang. Nah, malam sebelum besoknya pulang, kami ngobrol di lobi hotel tempat kami nginep. Daryl itu kumpulkan para pendeta, termasuk pendeta Immanuel ini. Dan Daryl bilang kepada saya, tolong kamu cerita apa yang terjadi selama kamu di Inggris. Tiba-tiba saya ngomong sangat banyak. Saya cerita, saya sharing. Dia orang yang tiba-tiba matanya, saya baru diberitahu 1 bulan kemudian, setelah kita pulang dari Inggris, dia diberi orang gratis, gudang besar, bisa nampung 1.000 orang untuk gerejanya. Di Inggris Anda punya gereja untuk 1.000 orang, itu gede, percayalah. Kami waktu ke London terakhir, doa pinjam gereja dari pendeta terkenal. Maaf nih ya, sanctuary-nya ini nggak sampai 500 tempat duduk, cuma 300-an. Dan itu sudah terkenal banget di Inggris. Sekarang orang ini, dia punya gedung gereja buat 1.000 orang. Dan pengen buat sekolah Alkitab. Coba Anda pikir. Kalau ini terjadi, saudara, dan sudah terjadi loh. Tuhan berkata, chemistry. Dari sekian banyak orang, 1 yang nangkep. Dan terjadi. Saudara pikir antara Musa dengan Joshua itu sudah dipersiapkan dan berkata, ya nanti kamu menggantikan saya. Tidak. Ada sebuah unsur perpaduan di situ, persenyawaan. Kalau Anda perhatikan, Joshua begitu membela Musa, bahkan ketika Musa masuk kemah pertemuan, Joshua tunggu di luar, Musa sudah pergi, Joshua-nya nggak mau pergi. Di hati 2 orang ini, bisa terjadi sebuah chemistry yang luar biasa. Saudara, itu yang saya pahami misalnya dengan orang yang bernama Ishak. Saudara coba pikir ya, chemistry itu akibat efeknya itu besar sekali. Gini saudara, saya cerita. Ishak, satu hari dia ngomong sama Esau, sebentar lagi aku akan mati. Sudah waktunya aku akan menyerahkan kepadamu hak kesulungan. Tapi dia berkata, engkau pergi berburu dulu. Lalu kemudian masak buat aku dari hasil buruanmu, masakan yang enak. Biar aku makan dulu. Lalu kemudian aku akan berkati kamu. Saudara bisa kebayang nggak? Hak kesulungan itu seperti milik pribadinya Ishak. Sampai dia berkata, aku dimasain dulu dong. Sebetulnya kalau Anda baca itu apa sih? Saya membaca secara manusia ya, kemanjaan seorang ayah terhadap anak yang dicintainya. Karena Alkitab mengatakan Ishak itu sayang kepada Esau. Tapi Ribkah dia cintanya ke siapa? Yakub. Oke, jadi cintanya dia itu ke Esau. Nah, masalahnya Ribkah itu cerdik. Dia dengar, dia nguping ngomongan suaminya. Ketika Esau pergi, dia ngomong sama Yakub, kamu harus ambil itu hak kesulungan. Saudara, saya percaya Ribkah itu punya pengaruh besar terhadap suaminya. Tapi yang terjadi adalah, dia tidak gunakan pengaruhnya untuk memaksa suaminya mengubah pendiriannya, tapi dia memilih untuk menipu suaminya.
Kenapa? Anda tahu ceritanya kan? Yakub disuruh menyamar menjadi seperti Esau. Dia datang pakai segala macam lah pakaian Esau dan sebagainya. Dia berkata, "Bapak, ini anakku, kamu cepat ya, Tuhan memberkatiku, dapat buruan banyak, makanlah, dimakan, wah ini enak." Didengar kalau suaranya suara Yakub, dipegang tangannya, kok tangannya Esau. Dia bilang, "Esau, aku Bapak, percayalah, karena Ishak sudah rada kabur matanya." Dia bilang, "Gua Esau beneran ini Pak." Tumpangi tangan, diberkati. Pada waktu, saya mau tanya, Anda renungin ya, pada waktu Ishak memberkati Yakub, sebetulnya perasaannya, pikirannya, yang dia berkati siapa? Esau. Mengapa kok harus ditipu? Sebab ada hal-hal rohani dalam diri seseorang yang kalau itu dia akan salurkan ke orang lain, harus ada chemistry-nya. Ngerti saudara? Mesti ada sesuatu yang kelak di dalam. Itu gak bisa berkata, "Oh ya sudah saya beri ya." Enggak. Itu harus ada sesuatu yang dia berkata gini, "Aku nih suka sama dia." Nah, ini namanya chemistry, persenyawaan. Suka tidak suka, Anda harus perhatikan itu. Cerita kedua tentang Yakub. Ini aneh. Begitu Yusuf lahir, cintanya ke Yusuf. Sebab Yusuf anaknya siapa? Rahel. Dari awal cintanya dia, cinta matinya dia ke Rahel, tidak ke Lea. Makanya dari sejak muda, Yusuf ini sudah didandani seperti pangeran. Dengan jubah yang dia pakai itu, seperti berkata, "Kamu adalah pangeran di atas semua yang lain." Dan itu menciptakan iri hati di antara saudara-saudaranya. Nah, persenyawaan chemistry antara Yakub dengan Yusuf itu kemudian jadi kenyataan. Yakub itu pertama-tama dapat peneguhan Tuhan lewat mimpi, betul nggak saudara? Ketika di Luz, tidur di atas batu. Waktu di Inggris kita pergi lihat nonton batunya itu. Batu perjanjian. Itu batu yang konon dipakai oleh Yakub untuk tidur jadi bantalnya, dan dia mimpi lihat surga turun dan malaikat turun dan naik. Sejak itu kalau Anda perhatikan, berkali-kali Yusuf itu bermimpi. Bahkan dijuluki sebagai pemimpi, the dreamer. Sesuatu yang bisa nyambung di hati, itu menciptakan sebuah chemistry. Tapi kalau Anda perhatikan, nanti aneh. Menjelang Yakub mati, memang berkat Yusuf tetap luar biasa. Tapi kalau Anda membaca dengan jeli, hak kesulungan itu jatuhnya ke siapa? Yehuda. Mengapa? Sebab ketika Yehuda berani mengorbankan dirinya, menggantikan Benyamin, demi supaya bapaknya jangan mati, karena sedih. Sejak Yehuda bertanggung jawab, hatinya Yakub itu jatuh hati ke dia juga. Dan secara chemistry-nya kena, saudara. Dan itu yang membuat warisan kesulungan jatuhnya ke Yehuda. Pak, itu kan subjektif sekali, kelihatannya ya. Tapi saya mau berkata buat saudara, dalam segala perkara Tuhan tetap campur tangan, saudara.
Jadi kalau Anda di bawah satu pelayanan, Anda mungkin berhubungan dengan apapun, Anda mesti belajar. Kalau engkau membiarkan hatimu luka dengan pemimpinmu, engkau biarkan hatimu itu tidak pernah bisa terbuka lagi, dan chemistry-nya nggak ketemu lagi, seperti ada gap, itu akan menghalangi. Dan terutama kalau engkau dengan Tuhan Roh Kudus. Saya berdoa, Tuhan akan buat kita jadi umat yang terus nangkap akan hati Tuhan. Kemarin saya cerita ke jemaat, saya ini punya teman-teman, saudara-saudara, orang-orang dari berbagai kota, yang responnya itu ajaib sekali. Tiap kali mereka dengar saya mau pergi kemana aja, atau ada proyek apa, nyamber saudara. Saya nggak pernah minta mereka. Walaupun mereka selalu berkata, Pak, Bapak kalau ada proyek pekerjaan Tuhan, apapun Tuhan suruh, please ngomong saya. Saya bilang, iya loh. Tapi sejujurnya, nggak pernah saya. Tapi orang ini selalu cari tahu. Dan sebagian mereka bukan orang Semarang, selalu cari tahu. Apa ya, saya mau kemana, atau ada pelayanan apa. Dan setiap kali mereka dengar, samber. Saya masih ingat satu hari saya harus ada trip kemana. Dia bilang, Pak, Bapak mau ke sini? Iya. Tiketnya berapa, Pak? Adalah, saya bilang. Dia paksa saya. Saya sebut angka. Bapak pergi berapa orang? Oh, saya bawa anak. Total berapa, Pak? Kenapa, saya bilang? Saya tutup semua. Ada orang-orang yang kayak begitu. Saya nggak tahu. Saya juga tidak memberikan privilege, kehormatan, gara-gara suka memberi support dan sebagainya. Tapi itu chemistry-nya dapat. Kalau ketemu ya, kita bisa ngobrol sangat banyak. Sebab chemistry-nya dapat. Ada orang-orang yang saya tahu, juga ngasih persembahan dan sebagainya. Tapi di sini nggak bisa. Lupa artinya apa kita harus menyenangkan manusia? No. Setiap orang itu Tuhan itu taruh. Ngerti ya saudara? Dan di situ sebetulnya ada anugerah-anugerahnya tersendiri. Seperti sebuah kelas-kelas khusus dengan begitu banyak hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saya berdoa, Anda akan mengerti ini. Mulai sekarang hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu, jangan sesali semua yang tidak baik. Tapi temukan hal-hal yang bisa menghasilkan hal yang ajaib. Anda dengan jemaat, dengan gembalamu, dengan siapapun orang-orang terdekat dalam pelayananmu. Temukan hal-hal yang membuat Anda bisa melahirkan ledakan-ledakan yang dahsyat. Sebab itu menghasilkan sebuah ciptaan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. So besok kita akan teruskan lagi. Tapi malam ini saya mau bagi sesuatu beban buat saudara, tidak ada paksaan apa-apa. Masuk tahun 2015, Tuhan mengatakan, nak ini merupakan Yobel besar. Saudara, tiba-tiba saya ingat akan banyak hamba-hamba Tuhan yang hari ini mereka punya proyek-proyek pelayanan dan mereka tidak bisa menyelesaikan. Minggu ini kami sudah mulai survei 6-7 gereja dan kita berketetapan untuk membantu menyelesaikan renovasi gereja-gereja kecil-kecil di beberapa tempat supaya mereka juga menikmati Yobel yang ajaib. Saya ingin Anda membawakan persembahanmu dan semua persembahan saudara kita mau pakai untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang saya melihat atapnya itu sudah bolong bertahun-tahun, menganga, rumahnya saudara ngeri sekali. Di survei saya sudah lihat foto-fotonya, saya bilang Tuhan, kok seperti ini ya? Tuhan berkata, nak, blessing, berkati mereka. Saya ingin melibatkan Anda untuk sebuah proyek ajaib ini. Mari berdoa, tanya Tuhan lah, berapa bagian Anda. Kalau ada yang Anda mau transfer, Anda bisa transfer di akun misi kami seperti yang biasa. Tapi saya mau ajak kita berdoa sama-sama. Ayo kita datang ke Tuhan. Mari berdiri sama-sama saudara.
Ada orang berkata, Pak, apakah chemistry itu hanya didapat karena uang? No, tidak. Satu kesaksian lagi, saya mau cerita kepada saudara. Ini baru terjadi kemarin hari Minggu. Saudara, ada banyak orang datang konseling minta didoakan. Dan ada teman-teman yang datang berkati saya. So, saya bersyukur, saya grateful, saya doakan, saya tumpangi tangan. Kira-kira jam 11 pagi atau siang. Saya pikir sudah selesai semua antrian yang mau ketemu saya. Saya bilang, Tuhan, aku bisa makan pagi dong. 11 itu makan pagi terlambat, saudara. Karena ibadah kami selesai jam 9, 2 jam kemudian saya masih dengan sekian banyak orang untuk mendoakan mereka dan sebagainya. Lalu Bu Ripkah ngomong sama saya, Pak, masih ada satu couple suami istri nunggu Bapak di luar dari tadi pagi jam 9. Dan mereka ini pasangan dari desa kota kecil namanya Wonosobo di Jawa Tengah. Oh ya, ada kebutuhan apa? Saya bilang. Mereka ini hanya pengen salaman saja dengan Bapak. Karena sudah bertahun-tahun dengerin khotbah streaming lewat radio. Saya bilang, ajaib ini Radio Rema ini. Lalu saya bilang, oke, saya keluar. Saya dengar ini pasangan sudah setengah baya dari desa, dari kota kecil, hanya pengen salaman. Saya kalau dengan yang begini, hati saya bilang, Tuhan, aku harus minta Engkau jaga hatiku ini. Karena kita tidak boleh merendahkan siapapun. Kalau Anda melihat Tuhan itu mengidentikan dengan orang miskin, bukan sebaliknya. Saya keluar, saudara, saya keluar, bergegas keluar. Karena saya agak lari, yang lain pikir ada apa, ngikuti di belakang. Ketemulah dengan sepasang suami istri. Rambut sudah putih semua, dari desa. Begitu ketemu saya, dua-duanya nangis, saudara. Nangis pegangin tangan saya. Yang istrinya agak semi histeris, saudara. Sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa. Pak, saya ini bertahun-tahun pengen ketemu Bapak, pengen salaman saja. Saya sampai diam, saya bilang. Sampai saya ngomong gini, Tuhan, jagai hatinya, jangan nyembah gua. Dan sadar, nah ini bukan nyembah kamu, ini nyembah Yesus. Saya mau cegah, saya mau ajak ngomong, gak bisa. Terus ngomong, terima kasih Tuhan, ketemu. Saya bilang, ya ini anak-anak keluarga gua tiap hari ketemu aja gak sampai begini. Pegangin terus. Terus saya hentikan, saya bilang, boleh gak saya doain Bapak Ibu? Dia mau, saudara. Saya tumpangi tangan dua-dua. Nangis. Selesai, saudara. Saya pikir dia langsung pulang. Istrinya berkata begini, Pak, boleh tidak sekarang saya yang memberkati Bapak? Saya tanya maksudnya bagaimana? Boleh nggak saya mendoakan Bapak? Oh boleh, saya bilang. Mau saya didoakan. Dia nangis keras, saudara. Loh, padahal didoakan itu kan penting. Rasul Paulus jam berkata, doakanlah kami. Siapa kita menolak doanya orang? Itu kan reaksi biasa sih ya, menurut saya. Ini yang aneh, dia pegangi tangan saya, dilus-lus tangan saya, sambil berdoa dilus, sampai mengkilat tuh saudara. Dia doa bilang, Tuhan berkati hambamu, doanya panjangnya luar biasa, tiap doa tanganku dilus-lus gini. Untung istriku nggak di situ. Tapi orang setengah baya, sudah rambutnya sudah putih semua, tenang aja. Ini yang terjadi, saudara. Pada waktu dia doain sambil nangis. Saya diam, saya bilang, Tuhan aku terima doanya. Aku terima doanya. Roh Kudus ngomong saya begini, nah, karena kamu berkata kamu terima doanya. Mulai hari ini, kepada yang sungguh-sungguh kamu mintakan berkat, dengan cepat berkat akan turun dalam hidup. Saya kaget. Karena doanya, dia berkata, biar hambamu ini jadi berkat bagi makin banyak orang. Dan kemanapun pergi memberkati orang. Dan berkat yang dia ucapkan memberkati orang. Itu yang diulang-ulang. Anda bisa berkata gini, doa begitu juga gue bisa. Atau Anda berkata, ada sesuatu nih di hati ibu ini.
yang Tuhan kena kesentuh di hatinya. Dan begitu saya bilang, Tuhan, aku terima doanya. Aku butuh seperti ini. Roh Tuhan bicara. Mari punya chemistry terbaik dengan Tuhan. Dengan manusia kita butuh. Di atas semuanya, dengan Roh Tuhan kita paling butuh. Mari angkat tangan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Semua korban anak-anak-Mu ini berkenan di hadapan. Tuhan, biar ada belasan, bahkan puluhan gereja. Dalam anugerah-Mu kami bisa bantu tahun ini. Sehingga mereka bisa punya tempat ibadah yang layak. Dan seluruh jemaat diberkati oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sembah Tuhan, Anda berikan yang terbaik. Dan kemudian kita akan tutup, kita akan selesai. Besok kita lanjutkan lagi. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Tuhan, Tuhan dengarkanlah doaku, terimalah persembahanku, tubuhku, jiwaku dan rohku, cintaku hanya bagimu. Tuhan dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku, tubuhku, jiwaku dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Dan biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Tuhan, Tuhan dengarkanlah doaku, terima
Saudara, saya mau tanya, siapa yang sempat ke Semarang Desember lalu? Boleh angkat tangan? Oke. Siapa yang tidak sempat ke Semarang bulan Desember lalu? Angkat tangan. Nanti pada hari ketiga, kalau Tuhan izinkan, kami tetap mau bagi kotak harta yang terpendam. Tentu saya mengharapkan prioritaskanlah untuk teman-teman yang belum mendapat. Kalau Anda buka, di dalamnya ada 365 ayat. Harusnya itu tiap ayat berbeda. Dan saya mau beritahu saudara, memasukkan 365 ayat satu-satu itu pekerjaan yang luar biasa mengerikan. Tapi saya sudah dengar banyak kesaksian. Tiap hari diambil satu, dibaca, bicara banyak dalam hidup banyak orang percaya. So hari Rabu kalau Tuhan izinkan, saudara akan terima masing-masing satu. Saya berdoa akan jadi berkat yang ajaib. Dan ini sesuatu yang precious, akan mendampingi Anda tiap hari satu ayat minimal. Tuhan bicara dalam hidup Anda. Amen. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anda percayakan akan korban ini kepadamu Tuhan. Biarkan membuat sukacita belasan dan puluhan gereja. Sebab tahun ini Yobel buat mereka. Hamba berdoa blessing yang ajaib turun buat anakmu. Besok engkau berkati kami lebih lagi. Yang terbaik turun, shalom Tuhan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. God bless.